Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani. NIM saya 86044642. Saya berasal dari Prodi PGSD UPBJJ UT Jakarta. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas 2, filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, dan nilai manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Sementara itu, pendidikan adalah proses pembimbingan dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi eksistensi ilmu pendidikan agar pendidikan tetap memiliki tujuan yang jelas dan tidak kehilangan arah. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti: yang pertama, apa hakikat pendidikan? Yang kedua, mengapa manusia perlu dididik? Yang ketiga, apa tujuan pendidikan? Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses memanusiakan manusia. Selanjutnya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan terbuka terhadap berbagai pemikiran baru. Sikap inilah yang menjadi dasar berkembangnya filsafat ilmu. Contohnya, dalam pembelajaran diskusi atau penelitian sederhana, siswa diajak untuk bertanya, mencari bukti, menganalisis masalah, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut melatih cara berpikir filosofis dan ilmiah. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membahas persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena mampu membedakan persoalan pendidikan. 3 aspek, yaitu yang pertama, ontologi membahas hakikat pendidikan dan peserta didik. Yang kedua, epistemologi adalah membahas cara memperoleh pengetahuan dan metode pembelajaran. Yang ketiga, aksiologi adalah membahas nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka sebagai upaya memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik dan guru. Kebijakan ini didasarkan pada pemikiran filosofis bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang kedua, dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Filsafat ilmu membantu menentukan tujuan pendidikan, materi pembelajaran, serta metode yang digunakan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru menerapkan metode diskusi dan pembelajaran berbasis masalah agar peserta didik aktif berpikir dan mencari solusi. Yang terakhir, dalam evaluasi pendidikan. Filsafat ilmu juga diterapkan dalam sistem penilaian pendidikan. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar, sikap, dan keterampilan peserta didik. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan, baik dari segi hakikat, metode, maupun nilai-nilainya. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu, karena melatih manusia berpikir kritis dan reflektif. Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang bijaksana, bermoral, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.